Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus selalu sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa guys, dicek deskripsi, kalian bisa beli baju koko di situ dari Al-Qadi, dan juga kalian bisa beli parfum dari Kamuni. Ya, ini harga merakyat tapi bau sultan. Ada 5 varian di situ. Gue suka banget yang Dubai ya. Dubai sama Dutch. Ini gue mau pakai yang Dubai dulu. Harumnya itu harum-harum sultan guys. Dan juga di deskripsi itu kalian yang mau berangkat ke Tanah Suci untuk ibadah umroh dan haji, kalian bisa tanya sama admin umroh di situ ya. Itu melayani paket-paket yang mulai dari paket backpacker, private economy, reguler, family, VIP, VVIP, bisa semua. Langsung dijadiin sendiri. Oke guys, tadi gue ya udah bikin konten sebetulnya tentang ini guys. Nih ya, Mahfud MD, kalau Anda tidak sangat terpojok, jangan sekali-sekali berurusan dengan pengadilan hukum. Anda lapor ke polisi, sapi hilang 1 untuk ngurus biayanya itu 5 sapi lagi. Ya, dan gue ngeliat ini, waduh, ngerasa jijik kalau gue gitu ya. Ya, sampai gue caption juga di sini. Ya, waktu sudah tidak menjabat, kembali ke setelan pabrik. Tadi udah gue buat ini guys, udah gue buat. Cuman video dari Corbuzier ini ternyata nggak bisa direaksi. Gue kena klaim hak cipta, ya, gue kena klaim hak cipta. Jadi, nah ini gue buat lagi nih. Gue pokoknya harus buat ini, walaupun diklaim hak cipta. Ya, gue harus buat lagi. Cuman ngereaksinya gue beda caranya. Videonya nggak bisa gue tampilin karena kena klaim hak cipta. Videonya gue play di sini. Jadi dari handphone nih, gue play dari handphone. Kalian dengar suaranya aja ya, nggak apa-apa supaya nggak kena klaim hak cipta. Gue gemes. Walaupun ini reaksi kedua gue, bukan reaksi pertama gue, tapi gue masih menyimpan itu. Kita lihat ya, dia di podcast Deddy Corbuzier nih ya, si Emput. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah diributin orang. Ada seorang menteri lah, nanti sementaranya sebut terakhir, mengirim sebuah karikatur kepada saya. Orang desa datang ke pengadilan. Bapak tolong, saya mohon keadilan, datang ke sini. Lalu kata hakimnya apa? Apa kamu minta keadilan ke sini? Keadilan itu di sini dibeli, bukan diminta. Oke, dia cerita tuh, ada menteri ngirim meme ke dia. Ya, kenapa gue bilang ini munak banget gak sih? Lu ini pernah menjabat Menko Polhukam. Lu sekarang ngomongin hukum. Lu ini profesor hukum, Put. Minta maaf, gue gak pakai akhlak deh. Lu ini profesor hukum. Waktu lu menjabat kemana? Sekarang udah gak menjabat, lu begini. 2014. Ya, 2014. Wah, itu dia masih keras-kerasnya itu. Begitu menjabat di rezim Jokowi itu sudah begini. Apa, lu masuk di dalam rezim, lu ada bicara, lu jejak digital lu masih banyak. Peristiwa hukum di masa jabatan lu juga banyak. Lu juga termasuk salah satu tokoh yang hadir dan kayaknya pentolan untuk bubarkan FPI. Tanpa pengadilan. Tanpa pengadilan. Sekarang lu ngomong hukum bisa dibeli. Terus lu ketawa gitu. Ya Allah, gue ingetin lu Put.
Ya, jangan jadi orang munafik kita nih. Jangan jadi orang munafik. Lu ngomong begini karena udah nggak kepake lagi kan sekarang. Di rezim yang sekarang lu nggak kepake ya. Jadi lu ngomong begini ya. Apakah begitu pun? Kita jadi rakyat, gua nggak perlu jadi profesor hukum. Ngelihat makhluk-makhluk pragmatis. Kalau lu duduk di dalam rezim, lu berbeda omongannya. Mana selama lu menjabat jadi Menko Polhukam? Mana? Dah, lanjut. Itu artinya apa? Memang kesan di Indonesia pengadilan tuh beli. Kesan di Indonesia pengadilan tuh beli. Terus waktu lu menjabat, mestinya kan lu tahu nih. Lu udah tahu bahwasanya pengadilan di Indonesia seperti itu. Mestinya waktu lu menjabat, waktu lu menjadi pejabat, lu bisa merubah itu kesian rakyat. Andai kata orang-orang pintar seperti Mahfud MD ini, itu tidak pragmatis. Tidak berbicara sesuai kepentingan. Kenapa gua katakan sesuai kepentingan? Kalau dia di dalam beda lagi kalimatnya. Jadi ilmu hukumnya bisa diatur-atur ya. Dah, gemes gue. Lanjut. Dan ketika saya men-share itu di Twitter saya, masyarakat ribut. Begini katanya, kelakuannya para pejabat, orang mencari keadilan, malah diketawain katanya. Padahal saya ingin memberitahu ke publik. Ya buat apa diberitahu ke publik juga? Buat apa diberitahu ke publik juga? Publik ini udah tahu sebenarnya. Udah banyak peristiwanya. Makanya kalau pakai Twitter itu atau pakai media sosial lain, itu jangan cuma minta dilihat, didengar. Dengerin juga rakyat di situ. Rakyat ini udah banyak tahu. Lu ya Allah. Ngapain lu share? Mestinya kalau lu memang punya kewenangannya, lu rubah itu. Bukan cuma nge-share ke publik. Masa profesor diajarin lulusan SMA begini sih, Put? Lanjut. Bahwa hukum kayak gitu di pengadilan. Lalu satir kan. Yang mengirim gambar itu kepada Pak Menteri juga, namanya Menteri Muhajir Effendi. Ini Pak, masalah hukum di Indonesia dikritik masyarakat, saya share ke publik gitu. Nah, cuma di-share, padahal dia menjabat juga. Bukan di-share, Pak. Pak Prof, lu tuh menjabat. Lu punya kewenangan. Lu punya kewenangan, mestinya dirubah. Emangnya perubahan apa yang lu kasih waktu lu menjabat? Susah. Kalau orang pinter, orang yang mestinya punya dasar ilmunya untuk membantu rakyat, justru jadi politikus pragmatis. Waktu duduk di rezim, waktu duduk jadi menteri, beda ceritanya. Nggak begini dia ngomong. Dia ngomong begini karena nggak kepake lagi ya, Bud. Lanjut. Jadi artinya kalau Mas Jadi bertanya, apa hukum bisa dibeli? Ya bisa dibeli. Bisa dibeli. Dia tahu hukum bisa dibeli. Dia tahu. Itu kewenangannya dia waktu Menko Polhukam ya. Sekarang dia ngomong begitu. Ya Allah, ngegemesin. Ya Allah. Mual kayak mulai mual gue ya. Aduh. Itu kalau Anda tidak sangat terpojok sekali, jangan berurusan dengan pengadilan. Kalau Anda tidak terpojok sekali, jangan berurusan dengan pengadilan. Tuh captionnya tuh. Berarti selama dia menjabat ada berapa pengadilan itu? Dan apakah semuanya mendapatkan keadilan hukum? Dan dia tahu itu. Terus apa yang diperbuat? Memuji-muji presiden waktu dia jadi menteri. Begitu, membela, bahkan membubarkan ormas tanpa pengadilan. Wow. Tidak ada pidananya dijadikan pidana bisa. Tidak ada pidananya dijadikan pidana bisa. Mulut Mahfud MD. Dan dia pernah menjabat jadi Menko Polhukam. Selama dia menjabat ngapain aja? Ini bisa disebut munafik nggak sih? Lanjut. Bisa. Anda melapor yang sudah dikenal kan di masyarakat, Anda melapor ke polisi misalnya untuk ke pengadilan, ini sudah mulai proses mau ke pengadilan kan ini. Melapor ke polisi, sapi hilang satu,
nanti harus biayanya untuk ngurus tuh 5 sapi lagi. Lebih baik dah berurusan dengan Tuh. Kalau ada sapi hilang satu untuk ngurus biayanya 5 lagi sapi. Makanya rakyat kecil selalu jadi korbannya. Rakyat kecil kalau kehilangan apa-apa, mereka udah nggak punya apa-apa. Yang hilang itu hartanya itu udah ngurus. Makin banyak lagi yang hilang. Dan belum tentu hartanya yang hilang itu balik. Makanya rakyat kecil selalu banyak tertindas dalam masalah hukum. Dan dia, si Emput, yang katanya profesor, pernah menjabat jadi Menko Polhukam. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Selesai tidak menjabat baru ngomong. Sama aja kayak gue ngomong karena memang nggak bisa apa-apa. Nggak punya jabatan, nggak pernah punya jabatan. Makanya pejabat-pejabat pragmatis begini nih, politikus pragmatis begini nih serem. Serem. Ya Allah, gimana tuh ya? Hitungan akhiratnya gimana lu, Put? Duh, cuma tahu tuh sering maturan apa, Put? Duh, lanjut. Mati-hati aja. Ikhlaskan sapinya. Ikhlaskan sapinya. Ikhlaskan sapi. Kita juga sempat heboh-heboh review apartemen ditangkap ya. Ada teman saya tuh, teman saya dosen. Rumahnya dibongkar orang, di maling lah, di mari, lalu uangnya 50 juta hilang di rumah gitu. Lapor polisi. Malah repot. Harus ini, mana saksinya. Terus pada akhirnya apa? Sudahlah saya enggak ngelapor, berhenti aja. Malah dikejar-kejar. Nggak boleh, kalau sudah melapor harus diteruskan katanya. Kamu berarti memberi keterangan bohong. Akhirnya keluar uang juga. Nah, Sudah uangnya hilang, nggak kembali, agar perkaranya selesai, kasih uang udah tutup gitu. Coba. Rugi kan? Iya. nah dia tahu aja. Dia tahu. Dia tahu. Dan astagfirullahaladzim. Bot, ya Allah. Istighfar dah kita sama-sama ya. Astagfirullahaladzim. Lu tuh pernah punya kewenangan, Put. Mestinya lu bisa berbuat, merubah, bukan cuman ngomong. Allahu Akbar. Astagfirullah. Jadi kalau nggak mepet banget, Lo jangan berurusan dengan hukum, polisi, jaksa, hakim. Gitu. Meskipun sekarang yang sangat parah itu nampaknya peradilan ya. Kalau dari kasus-kasus terakhir itu di pengadilan, ya, melihat 2 tahun terakhir Kejaksaan Agung udah mulai berbenah, ya polisi juga sudah mulai, belum bagus, masih jauh dari bagus, tapi sudah mulai ada kesadaran itu. maaf nih, Anda sekarang ngomong kok bebas ya? Oh bebas, Bebas ya? dulu juga kan bebas. Apanya? Ngomongnya dulu kan, makanya sering di sini dulu kan. Alah. Dah. Ini yang begini bisa disebut munafik nggak sih? Dah, sekarang langsung ke komentar netizen aja. Kalian jawab tadi tuh ya, yang begini nih bisa disebut munafik nggak sih? Oke guys, kita udah di Twitter gue nih ya. Waktu sudah tidak menjabat, kembali ke setelan pabrik. Beng, ngopi. Ya, ngopi yuk. Alah, gue serius. Aduh, sama golongannya maput. Ada. Mereka, lagi cuci tangan dia. Maaf dia yang buat di ini. Saya nggak akan pernah lupa dan melupakan. Gue juga nggak akan pernah lupa. Sampai yaumil akhir gue nggak lupa. Belas, seorang percaya. Nah, percaya Mahfud dah. Waktu menjabat Menko Polhukam terus ngapain aja kan tuh. Ada. Udah terlalu pragmatis ya, kelihatan banget dah. Dia pentolan pembubaran FPI, sekarang bicara seperti orang tidak bersalah. Dasar munafikun. Nah iya. Sekarang ngomongnya begitu. Sok ngomong hukum Mahfud Ireng ini. Bubarin FPI ini aja tanpa sidang dan lain-lain. Udah pasti kalah dia kalau sidang. Makanya bubarin sepihak, takut ada argumen. Nanti jadi kelihatan siapa yang NKRI banget. Hikmahnya bagus FPI jadi front persaudaraan Islam. Thanks Mut Ireng. Nah, zaman si Jokowi, dia juga paling culas. Nah, dia lagi ngomongin dirinya sendiri deh. Kayaknya. Dan but. Kita lihat di komentar yang di sini. Selama jadi Menko Polhukam, Anda ngapain aja? Siap bos, selama jadi Menko Polhukam, sekarang lancar lagi kritiknya setelah jadi oposisi. Nah kan bener.
Siap bos, selama jadi Menko Polhukam udah tadi. Kehilangan kambing, bikin laporan malah bisa kehilangan sapi dan kambing pun nggak ketemu. Nah iya betul. Ironis ya, sistem yang harusnya ngayomi malah bikin mikir dua kali mau cari keadilan. Biaya perkara, nilai yang diperjuangkan, ujung-ujungnya rakyat kecil yang sering milih mengalah daripada berurusan sama hukum. This is why we need reformasi hukum yang benar-benar berpihak ke rakyat. Susah kalau pejabatnya kayak Mahfud MD. Susah. Kita mau dapat keadilan hukum susah kalau pejabatnya kayak Mahfud MD. Giliran oposisi aja keras dia ngomong pakai tata biasa. Wah luar biasa. Giliran dia menjabat, alah kemana aja. Real sih, iya emang real. Aduh, Januari tahun depan pajak dan pajak PPN udah 12%. Dengar kenyataannya begini miris banget warga kecil. Jadi macam saya ini, Kejaksaan RI. Eh, panas nggak kepilih, wong bisanya ngomong doang. Iya, put. Hah, kalau orang pinter hukum dan mantan Menko Polhukam bicara seperti ini artinya kita pakai hukum rimba aja lah. Udah jelas hukumnya hanya akan berpihak pada yang berduit atau penguasa. Ya, selama ini kan kurang lebih begitu kakak. Kami nasabah Jiwasraya, uang pensiun yang disimpan di perusahaan. Setelah jatuh tempo tidak kembali, lalu gugat ke PN. Ada biaya dengan harapan menang. Gugatan uang kembali. Karena perusahaan milik negara, ternyata dia kekeh tidak mau kembalikan. Dan hilang kerbu urusan dengan pejabat. Pejabat. Dan Mahfud pernah jadi pejabat. Bebas banget sekarang mah. Pak Mahfud MD. Coba dari dulu pas dalam rezim kayak gini. Bisa di reshuffle ding. Dari sini kita tahu bahwa pejabat-pejabat itu tahu kok sistem hukum di Indonesia. Itu nggak adil. Anehnya mereka punya wewenang untuk merubah hal tersebut. Tapi kenapa tidak dilakukan? Ya karena jahatnya lebih banyak. Lu mau merubah apapun. Tapi kalau sendirinya ya mana bisa. Bener. Nih waktu dia jadi menteri nih. Gemes gue. Kalau nggak mepet banget jangan berurusan dengan hukum. Jaksa, hakim. Iya deh. Udah ya guys. Intinya gue buka. Kalau masalah hukumnya yang diomongin Mahfud ini tuh bener ya cuman gue gemesnya aja Mahfud nih pernah menduduki Menko Polhukam tapi nggak pernah begini dia tahu dan dia tidak merubah apa-apa padahal dia punya kewenangan untuk bisa merubah itu semua di zaman dia banyak sekali peristiwa hukum jadi udahlah Fud udahlah omongan lu di sini kita udah ngecap lu pragmatis banget lu pernah menjabat Menko Polhukam menurut kalian gimana guys. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa deskripsi gue lagi emosi. Deskripsi lu cek aja. Di situ ada baju koko, ada parfum, dan juga mau daftar umroh. Nih video yang dari Cakum 3 menit 19 detik nih. Gue kasih. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.